Rayu teman-teman, kita kasih makan perkutut yang diombyokkan ini ya. Jadi sengaja ini saya kasih mepet pakannya, jadi sampai dia kehabisan. Di sini pas waktu ngasih makan itu mereka sambil berlatih mental. Ini menurut saya cara efektif melatih mental perkutut yang diombyokkan ya teman-teman. Nah ini, jadi mereka makan, mereka merasa lapar dan kita datang bawa pakan, sehingga lambat laun mereka terbiasa dengan naluri bahwa kalau kita datang, kita adalah orang yang membawa makanan, kita adalah sang penyelamat kelaparan mereka, sehingga yaitu akan punya efek memudahkan dia untuk mereka burung-burung ini supaya lebih akrab, lebih bermental dalam berinteraksi dengan kita perawatnya. Ini efektif banget loh teman-teman. Jadi jangan dibiasakan berlebihan ngasih makannya, dibikin ini aja waduh, itu ada yang galak satu itu loh, aja toh ini kan bisa sambil kita amati kalau ada yang superior itu aja toh nger sakne konsone tuh. Ini memang yang satu ini, yang si dia ini paling tua ini, makanya dia superior itu loh, nggak mau diajak bareng-bareng nih, kasihan ya, ngantri itu yang dia. Ayo bareng-bareng mami, bareng-bareng. Nah itu cara cukup mudah untuk mempersiapkan mental perkutut yang diombyokkan ini. Jadi ngasih makannya ngepres, diusahakan 1 hari habis. Nah, pas habis itu kita makannya sambil ditungguin. Ini penting. Jadi kalau dipakan terus ditinggal pergi akan berbeda efeknya. Sebenarnya saya terinspirasi dari ayam peliharaan itu, ayam kampung peliharaan rumahan itu biasanya banyak yang nurut-nurut. Itu karena dia ngasih makannya pas bener-bener lapar, itu biasanya pagi sama sore itu kan. Jadi pas lapar-laparnya terus orang kasih pakan, terus sambil ditungguin biasanya. Dengan begitu lambat laun ya dia, kalau ada manusia, naluri dia membawa makanan gitu. Naluri sebelumnya ketika ada manusia kan dia anggap sebagai ancaman, mau ditangkap dan berbagai macam mungkin dari berbagai macam overthinkingnya perkutut liar. Tapi kalau kita latih terus, telaten, ini menurut saya nggak terlalu sulit loh teman-teman. Tapi ini juga melalui beberapa proses penelitian. Setelah melalui beberapa uji coba, berbagai tips yang ada, itu menurut saya ini cara yang paling mudah sekali ini. Ayo makan. Misalkan teman-teman ini sibuk ya, ini cocok banget ini cara ini. Jadi kalau dipisah-pisah persangkar kayak gini kan, dia lebih butuh tenaga, lebih banyak tenaga untuk merawat. Tapi kalau teman-teman belum punya waktu untuk melatih mental, dan teman-teman pengen banyak perkutut, tahap awal untuk sebelum dia bisa manggung dengan mantap itu kan, diantara yang pokok menurut saya, karena dia ini akan jadi perkutut rumahan ya, dia harus punya mental untuk berinteraksi dengan manusia. Jadi bisa ini dengan cara diombyok dulu, kalau belum telaten dipisah
per sangkar gitu. Yang satu itu loh teman-teman, galak banget itu. Nanti kalau sudah mulai kuat mentalnya baru dipisah ke sangkarnya masing-masing kayak gini. Nah, nanti sambil berjalannya waktu itu ya akan manggung-manggung dengan sendirinya. Walaupun tentunya sering saya katakan setiap perkutut mempunyai beda-beda, mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ya dipengaruhi dengan karakter dan juga biasanya ada, kalau asalkan nggak ada trauma itu lebih mudah. Kalau nangkapnya itu ada trauma, cara nangkapnya itu agak kasar dengan metode yang agak kasar lah katakan, itu juga mempengaruhi teman-teman, karena biasanya itu melekat banget. Tapi pengalaman saya ada 2 ekor perkutut saya itu tangkapan kucing. Jadi kucing yang nangkap kucing tapi nggak sampai dibunuh, jadi masih hidup, ditangkap hidup, terus saya ambil dikasih, akhirnya saya pelihara. Itu ada 2 ekor itu yang ada di sana, di Om Yogan sana. Cuman kelemahannya kalau masih di Om Yogan seperti ini ya manggungnya nggak bakal maksimal teman-teman. Jadi kalau sudah mentalnya sudah bagus, tinggal dipisah sambil ya tetap kita terus perlakukan pola makan yang sama menurut saya. Pola makan. Kemarin ada saran dari teman-teman kalau yang lebih praktis lagi, di kolom komentar itu ada sahabat kita yang ngasih tips biar nggak buka tutup sangkar, itu pakai kayak corong dulu, terus nanti dicelupkan dicelupkan tuh, jadi diisi dari pinggir sini kayak gini lah, jadi tinggal dituangkan gitu, itu juga bisa. Iya kan. Jadi saya ingatkan lagi, syaratnya harus ditungguin ya teman-teman. Mungkin kalau di awal-awal dia kalau terlalu dekat nungguinnya dia nggak mau makan ya, agak jauh, tapi nanti lambat laun didekati terus lambat laun sambil coba menggerak-gerakkan tangan gini biar dia terbiasa, sambil dicetekin kayak gini biar dia terbiasa dengan kita, dengan adalah istilahnya mendoro dengan perawatnya. Itu penting menurut saya, untuk dibikin mendoro itu penting menurut saya ya, karena dia akan jadi rawatan kita. Jadi dia harus menyatu dengan kita perawatnya. Oke teman-teman, segitu dulu ya video saya kali ini berkaitan dengan melatih mental perkutut di kandang Om Yogan. Terima kasih.